Kita miringkan potnya, kemudian kita keluarkan seperti ini. Cara menanam bunga petunia di dataran rendah. Nah, video ini sangat penting ya buat ibu-ibu nih, mama di rumah yang suka taman bunga-bungaan nih, yang selalu pengen menanam bunga petunia tapi kok langsung mati ya. Biasanya dari awal pembelian di toko tanaman nggak lama, seminggu 2 minggu langsung mati. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan detail ya tentang tanaman petunia ini dulu, karakteristiknya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, agar bisa mendapatkan tanaman petunia ini agar berbunga terus di daerah dataran rendah. Nah, sebelum menuju ke arah sana, saya akan membahas sedikit ya tentang karakteristik dari tanaman petunia ini, biar teman-teman tidak gagal paham atau tidak salah tentang tanaman bunga petunia ini. Nah, tanaman petunia ini itu adalah sebenarnya tanaman dataran tinggi, yaitu di ketinggian 800 mdpl atau berada di suhu 16-22 derajat. Nah, buat teman-teman mengecek Google ya, apakah daerah teman-teman berada di lokasi ketinggian berapa mdpl. Karena dataran 800 mdpl itu termasuk dalam kategori dataran tinggi ya. Tapi jangan pesimis dulu nih, buat teman-teman yang tinggal di dataran rendah bisa kok menanam bunga petunia dengan hasil yang subur, bunga-bunga rimbun dan hasil yang maksimal. Tapi tentu dengan ada kekurangannya dan ada tips-tips perawatannya. A few moments later. Tapi nih, buat teman-teman yang tinggal di dataran rendah, untuk mendapatkan usia tanaman yang panjang, itu teman-teman harus merawat tanaman petunia ini dari biji, yaitu carilah biji yang F1 atau golongan yang pertama ya, yang bagus kualitasnya. Teman-teman bisa beli di online ya, online shop, atau di toko saya juga ada, itu biji petunia F1 atau golongan pertama, itu sangat bagus. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman petunia yang baru saya beli 1 minggu ya dari toko tanaman. Dan saya tinggal di dataran rendah, yaitu di daerah Jakarta ya, dimana suhu udaranya panas. Tapi insya Allah saya bisa merawat tanaman ini hingga maksimal ya. Yang saya lakukan adalah pindah tanam ke pot yang besar. Kemudian media tanamnya saya menggunakan sekam bakar ya, dan pupuk kambing. Perbandingannya adalah sekam bakar sebagian dan pupuk kambingnya setengah bagian, kemudian dimix menjadi satu. Nah, sekarang kita melakukan pemindahan ya. Kita isikan setengah dulu ya untuk media tanam awal, kita isikan dari setengah bagian. Untuk landasannya paling bawah. Nah, seperti ini. Kita langsung melakukan pemindahan ya. Nah, kita melakukan pemindahannya secara hati-hati ya, jangan sampai ada akar yang putus atau bergeser, karena tanaman petunia ini sangatlah rentan ya. Kita miringkan potnya, kemudian kita keluarkan seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang ya, bahwa akarnya pasti sudah mengikat seluruh media tanam. Seperti ini kelihatannya akarnya. Jadi untuk perkembangan tanaman itu agak susah karena akarnya sudah padat seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan ya ke dalam media tanam baru dan pot yang baru. Nah, seperti ini ya. Nah, oke ya guys, ini saya sudah pindah tanam ke pot yang baru. Karena ini pot yang besar, maka ada celah ya di sini, di rumah-rumah ini. Dan celah itu yang kita masukkan media tanam yang baru. Nah, ini akarnya nanti akan semakin berkembang dengan isian media tanam baru ini. Nah, kita masukkan ya, seperti ini, sampai merata. Nah, oke ya guys, ini sudah saya pindah tanam. Sekarang kita padatkan di bagian samping-samping sini ya. Media tanam yang kita masukkan dalam celah kosong tadi, kita padatkan supaya tidak miring ya posisi tanamannya. Nah, tanaman petunia ini kebetulan bunganya itu berwarna pink ya. Punya saya ini warna pink, lalu samping bunganya ini semburat warna putih. Nanti saya yakin ini lama-kelamaan akan full bunganya ya. Padahal ini baru seminggu tapi sudah muncul kuncup-kuncup bunga baru ya. Nah, lihat ini dia. Nah, itu juga ya, sudah muncul calon-calon bunga baru atau kuncup-kuncup bunga ya yang akan muncul
padahal ini baru 1 minggu setelah perawatan di rumah saya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pemberian pupuk ya, pupuknya pupuk bunga, yaitu dari Osmocote. Itu dia ya guys, pupuknya adalah Osmocote 61325. Ingat angkanya yang di angka 61325. Nah, untuk satu pot ini saya memberikan sekitar 10 aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, ini dia guys, 10 butir ya. Kita memberikannya cukup di pojokan seperti ini atau di bibir pot ya. Nah, ini dia. Jangan taruh di tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup ya dengan media tanamnya agar tidak lari kemana-mana. Selanjutnya kita melakukan penyiraman pupuk organik. Ya, ini step yang berikutnya ya. Nah, ini saya sudah siapkan air 1 liter, kemudian kita berikan pupuk organik. Pupuk organiknya apa aja ya, bebas. Tapi kalau untuk mendapatkan pupuk organik yang maksimal dengan bahan daun kelor seperti biasa ya, ini punya saya. Kalau mau teman-teman memilikinya, silahkan pesan aja ya di WA 0812 874 7441. Nah, ini kita masukkan ke air 1 liter pupuk organiknya. Nah, seperti ini ya. Nah, pemupukan organik ini kita berikan 4 hari sekali ya. Lalu untuk penyiraman air biasanya kapan diberikan, yaitu 2 hari sekali atau hari kedua. Oh ya, untuk petuni ini sebisa mungkin kita hindari ya penyiraman di bunga ataupun daunnya, karena daun tanaman petuni ini sangat mudah membusuk ya, rentan apabila kita siram di bagian daun-daunnya. Jadi sekali lagi untuk penyiraman pupuk organik itu usahakan di bagian akarnya aja ya, ataupun untuk penyiraman air biasa usahakan di bagian media tanamnya saja. Oke ya. Sekarang tinggal peletakan. Peletakan tanaman petunia ini di dataran rendah itu paling bagus ya, itu di bawah paranet, karena tanaman petunia walaupun dengan suka sinar matahari di dataran rendah itu pasnya atau tepat intensitasnya itu di bawah paranet. Cuman kalau teman-teman tidak punya paranet, bisa kenakan sinar matahari pagi sampai siang ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Oh ya, jangan lupa tulis komentar ya, karena saya akan berbagi pupuk organik di minggu-minggu ini. Dadah.